Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Bangun woi. Sahur. Harap sahur ora sahur sakarepmu. Ya, itu di depan banyak anak-anak ya. Udah malam begini. Oke guys, ini di depan kita ada servisan. Sudah 3 hari nginep ya. Jadi HP ini tuh milik subscriber. HP ini itu kronologinya disebabkan karena jatuh ya. Lalu sesaat setelah jatuh mulai sinyal itu muncul hilang sampai akhirnya hilang ya. Oke, kita coba. Wow. Ada logo Apple. Mantap jiwa ya. Jadi HP ini adalah Redmi Note 8 ya. Tapi di custom room sama Apple. Ya, ini tidak ada layanan. Kasus tidak ada layanannya. Untuk kasus no sinyal itu banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama yang mesti kita cek itu IMEI muncul tidak. Nah, ini saya cek IMEI muncul ya. Jika IMEI tidak muncul, sudah bisa dipastikan software ya. Lalu saya akan coba cek operator, bagaimana responnya. Jaringan tidak tersedia. Wow. Oke, kita akan coba masuk ke jaringan seluler ya. Kita akan cek, kita akan cari ya setting manual. Nah, ini apa ini? Uji jaringan ya. Oh, ini untuk kecepatan internet. Kembali saja kita cari ke jaringan ya. Mana ini jaringan ini? Karena ini room Apple ya, jadi agak repot saya ini. Nah, ini jaringan seluler ya. Kita pilih secara manual. Nah, ini secara manual saja kita pilih. Apakah bisa dijangkau secara manual? Jika bisa dijangkau, biasanya kasus di WTR. Kalau untuk di Xiaomi tipe yang lama ya. Berbeda untuk Xiaomi yang model-model baru sudah, kalau tidak salah SDR ya, atau apa SDR kelihatannya. Oke, ini kita tunggu setting manual. Wow, lama ya guys. Oh, hasilnya kedetek semua ya untuk jaringan. Berarti indikasinya ini terjadi kerusakan di IC RF untuk bagian source power. Karena untuk di bagian sinyal itu ada IC RF, IC PA, dan WTR. Namun untuk di HP ini kemungkinan bukan WTR ya. Jadi WTR itu pun juga bisa disebut IC RF. Oke, ternyata setting manual bisa detect jaringan. Kita coba lagi ya. Nah, ini kalau di saat kita setting manual dia tidak kedetek apapun, biasanya kerusakan di IC PA. Itu saja yang membedakan ya. Nah, ini kan semua bisa didapat ya saat kita setting secara manual. Namun bagaimana jika kita
daftar secara manual juga. Kebetulan ini yang dipasang kartu tri ya, saya akan pilih yang tri. Nah ini kan mendaftarkan ke jaringan ya biasanya. Apakah diterima pendaftarannya? Koyo masuk sekolah ya. Ya ini, oh ada keterangan itu ya, SIM apa itu, tidak diizinkan ya. Aduh. Oke guys, itu tadi untuk setting manual. Kita akan cari baseband ya, dengan cara bintang pagar 64663 pagar bintang. Kita masuk ke engineering mode dan kita cari untuk baseband di sebelah mana, karena IMEI dan baseband saling berkaitan ya. Kalau IMEI tadi ada, baseband kita harus tahu ada tidak. Oh ini ada software version, kita lihat pita basis ataupun baseband biasanya ya. Nah ini baseband ada ya. Biasanya kalau bermasalah itu baseband act now ya. Kalau ini ada berarti aman untuk bagian software. Berarti indikasinya HP ini rusak di bagian hardware. Oke, kita akan buka HP-nya ya. Padahal untuk di kartu tri itu di tempat saya atau di counter ini sangat dekat ya. Seharusnya kalaupun IC-nya lemah ya bisa nangkap ya, paling enggak satu balok ya atau satu bar. Oke, kita akan copot bagian backdoornya. Untuk back cover kita nyopotnya tuh dengan plastik tipis seperti ini ya. Bisa di blower dulu tiap sisinya. Jika nggak punya blower ya bisa dituangin sedikit cairan thinner ya, supaya lem yang ada di pinggirannya tuh gampang kita sekat. Nah ini kelihatannya agak susah saat saya buka untuk back covernya. Kemungkinan besar HP ini sudah pernah dibuka ya, karena kelihatannya lemnya tuh beda bawaan pabrik. Dan bisa diperhatiin itu di back covernya itu pecah efek dari benturannya. Oke, ini saya copot untuk fleksibel fingerprint. Lalu ini penampakannya ya. Setelah itu kita buka semua baut-bautnya. Dan untuk di Redmi Note 8 ini ada untuk area sinyal itu ada IC PA atau IC RF, ataupun ada juga SDR ya. Jadi bukan lagi WTR. Beda kalau di Xiaomi yang tipe-tipe di bawahnya itu kan kebanyakan WTR. Kalau ini SDR. Nah ini saya copot untuk bagian penutupnya. Wow, kameranya banyak ya guys. Kameranya nih di bagian belakang itu ada 4 dan itu real ya. Lalu di depan ada 1. Oke, ini penampakan mesinnya. Betul sekali, kelihatannya memang pernah diperbaiki untuk bagian SDR-nya. Nah ini adalah SDR atau bisa juga disebut kalau di Xiaomi yang lama itu WTR ya. Nah ini SDR 660.
Jadi untuk tipe Xiaomi yang model-model baru ataupun Vivo atau Oppo, di chipset Qualcomm itu kebanyakan kan kalau dulu WTR ya, sekarang SDR. Nah ini untuk IC RF ya, serinya 77 berapa itu, 9112. Kemungkinan itu tidak masalah ya. Jadi yang sering ditemui itu di SDR-nya atau WTR kalau di Xiaomi lama. Nah ini singkat cerita, proses ini sudah saya kedua kalinya ganti SDR guys. Untuk SDR yang pertama saya sempat rekam tapi terhapus ya, file rusak. Jadi saya langsung saja ini ke tahapan kedua kalinya, saya itu ganti SDR-nya. Jadi untuk SDR ini saya dapatkan di toko spare part terdekat ya. Kebetulan saya tidak punya copotan. Untuk pemasangan SDR yang pertama itu gagal, tidak keluar, sama tetap no sinyal ya. Nah ini tahapan yang kedua. Setelah saya pasang kita akan coba ya. Ini pasangkan dulu untuk bagian kameranya. Kameranya itu satu, ini dua, ada berapa sih ya, 5 ya, 1 2 3 4, depan 1, oh 5 ya. Ya jadi yang perlu dipahami untuk area sinyal ya, kebanyakan yang rusak itu memang di bagian pensuplai source powernya untuk area sinyal. Bisa disebut itu WTR atau SDR. Kalau di sini SDR ya. Itu yang sering ditemui, kalau nggak ada sinyal ganti saja WTR-nya. Langsung muncul sinyalnya. Cuman ini sudah kedua kali ini. Yang pertama tidak muncul guys. Nah itu bisa disebabkan karena memang IC-nya yang kurang bagus, atau memang yang masang yang nggak bisa. Nah itu bisa saja ya, mungkin saya masangnya kurang pas, atau memang ya belum beruntung saja. Nah ini yang kedua kalinya. Jadi saya itu beli langsung 2 ya. Kita itu sebagai teknisi biasanya beli IC itu minimal 2 atau bahkan 3 ya, karena nggak selalu beli langsung jos ya. Kadang beli 3 pun tidak ada yang worth it. Tidak ada yang down, semua zong. Biasanya kalau untuk IC itu di toko yang kita beli, toko spare part beli ya, kalau kita belinya banyak, biasanya rombongan itu zong 1, biasa yang lain zong ya. Itu yang sering saya dapetin, tapi ya nggak selalu ya. Nah untuk di online saya belum nyoba ini, beli online untuk di SDR ini ya. Makanya tidak jarang seorang teknisi itu ganti IC sampai ketiga kalinya baru berhasil. Lalu yang kedua kali dibeli sebelumnya bagaimana hitungannya? Ya itu resiko teknisinya ya, memang kebanyakan sih seperti itu. Setiap kerjaan kan pasti ada resikonya. Yang penting kita tetap berusaha. Nah ini kita akan coba apakah setelah kedua kalinya ini muncul. Ya ini kalau nggak muncul ya saya stop lagi ya, stop untuk beli SDR sementara ke toko spare part yang biasa saya beli ya. Karena biasanya itu ya satu rombongan ya. Kalau mau nyari ya nyari di toko lain atau di online. Ya ini, wah ada binatang apa itu? Kita lihat hasilnya.
Wow, tidak ada tanda-tanda guys. Wah, feeling saya betul, berarti memang fix IC yang saya beli itu kurang bagus ya. Nah, ini keterangannya sama sekali ya, tidak ada sinyal. Aduh, ini kayaknya saya putuskan di cancel saja lah ya. Saya mesti nyari lagi di online kan butuh waktu. Mudah-mudahan pemilik nonton ya, bisa segera diambil. Wah, ini saya pastikan kamera sudah terpasang ya. Ya kalau pemilik mau sabar, boleh. Saya harus nyari online dulu. Saya pastikan dapat IC yang bagus. Yang lebih bagus lagi kalau dapat copotan ya, dari bangkai atau dari kanibalan. Aduh, oke itu saja ya. Selamat sahur ya, dan mudah-mudahan hingga sampai berbuka bisa tahan ya. Bye bye, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.